Kita akan menuju kantor Kementerian Menko Perekonomian untuk mendengar terkait dengan rencana penetapan PPKM atau rencana penerapan PPKM darurat di luar Pulau Jawa dan Bali. Dari segi kematian naik 56% dan rawat inap naik 13%. Kasus aktif secara nasional sebesar 359.455 kasus, dengan kontribusi Jawa Bali 76,88% dan non-Jawa Bali sebesar 23,02%. Nah, kemudian berdasarkan data-data, kita melihat bahwa kabupaten yang berada di level 4 di luar Jawa Bali terus mengalami peningkatan. Per Juli ada 30 kabupaten kota tanggal 1 Juli, kemudian meningkat menjadi 43 kabupaten kota di 5 Juli, dan pada tanggal 8 Juli meningkat lagi menjadi 51 kabupaten kota. Kemudian kasus aktif juga mengalami peningkatan dari 50.513 pada tanggal 27 Juni, naik pada tanggal 5 Juli menjadi 67.891 kasus, dan kembali naik pada 8 Juli menjadi 82.711 kasus. Dan kita lihat juga beberapa BOR meningkat, walaupun di luar Jawa Bali rata-rata alokasi dari rumah sakit antara 10 sampai dengan 20%. Jadi ini masih di bawah angka yang diminta oleh Pak Menteri Kesehatan 40%, sehingga tentunya BOR-nya relatif ada yang tinggi di Lampung, Papua Barat, Kepri, Kalbar, dan Sumbar. Nah, dari hasil analisa dengan memperhatikan varian daripada Delta, kita melihat dari 43 kabupaten kota dalam evaluasi yang dilakukan secara harian, maka dianalisa lagi 23 kabupaten kota di luar Jawa Bali, dan dari analisa tersebut 19 kabupaten kota BOR-nya di atas 65%, dan vaksinasi relatif di bawah 50%. Yang sudah mencapai 50%, di atas 50%, hanya 4 kabupaten kota keseluruhannya di Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Natuna. Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan parameter untuk PPKM darurat, di mana level assessment-nya di level 4, BOR-nya di atas 65%, dan kasus naik signifikan, dan capaian vaksinasi kurang dari 50%, maka pemerintah mendorong beberapa daerah untuk berlakukan PPKM darurat. Itu daerah tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, kemudian juga di Kota Mataram, Kota Medan, serta Kota Batam. Nah, pengaturannya tentu kalau kita lihat ini adalah 15 daerah berdasarkan kriteria yang ada. Pengaturan pembatasan kegiatan tersebut ini mengikuti PPKM darurat yang ada di Jawa Bali, di mana kegiatan ini nanti akan diatur dalam instruksi Mendagri nomor 15, sesuai dengan nomor 15, 16, dan 18. Dan ini adalah pembatasannya terkait dengan perkantoran untuk di daerah darurat adalah 100%. Kemudian belajar mengajar juga ini dilakukan secara daring. Kegiatan esensial ini mengikuti bahwa pemerintahan 25% dan esensial dari work from home-nya 50%. Kemudian sektornya adalah sektor-sektor yang terkait dengan sektor esensial, antara lain pasar modal, perbankan, teknologi informasi, perhotelan, non-karantina, dan industri yang esensial yang sudah memperoleh IOMKI. Kemudian yang kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, makanan, minuman, industri-industri seperti petrokimia, semen, penanganan bencana, kemudian juga terkait dengan kegiatan
supermarket, pasar tradisional, toko-toko, pasar swalayan seluruhnya masih bisa beroperasi yang esensial sampai dengan pukul 20. Kemudian untuk apotek bisa 24 jam. Kemudian makan minum seluruhnya take away, tidak ada dine in. Kemudian di pusat perbelanjaan ditutup sementara. Kemudian tentunya apabila ada akses tetap untuk restoran, supermarket, pasar swalayan tetap dibuka untuk 50% kapasitas. Kemudian kegiatan konstruksi berjalan terus, kemudian kegiatan ibadah sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama, di mana terkait dengan kegiatan ibadah untuk tidak mengadakan kegiatan peribadatan, dan ini tentunya selama PPKM darurat dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Kemudian kegiatan di publik seluruhnya ditutup sementara. Kemudian kegiatan sosial seni budaya ditutup sementara. Rapat seminar juga seluruhnya ditutup sementara. Kemudian untuk transportasi umum nanti diatur oleh Perda dan Perkada, sedangkan perjalanan sesuai dengan edaran dari Menteri Perhubungan dan berbagai pengaturan lain. Nah, terkait dalam pelaksanaan PPKM darurat, nanti terkait dengan tingkat kepatuhan, Kepala BNPB akan menyampaikan. Kemudian terkait dengan kewajiban testing, ini sudah ada di dalam instruksi Mendagri yang tanggal 17 kemarin, di mana ada kewajiban untuk daerah-daerah itu melakukan testing. Nanti Pak Menteri Kesehatan akan menjelaskan terkait dengan testing minimal. Memang dengan adanya testing minimal per hari ini, maka tentunya akan ada ditemukan hal yang positif. Jadi ini adalah suatu hal yang lumrah. Dengan peningkatan testing, ini meningkatkan tracing, tentu akan ada kenaikan daripada kasus positif yang bisa terjaring. Nah, selanjutnya terkait dengan dukungan APBN, pemerintah dalam pelaksanaan PPKM darurat ini sedang mempersiapkan bantuan beras dari Bulog sebesar 10 kg. Ini yang diberikan kepada 10 juta program KPM yang menerima PKH, dan 10 juta KPM penerima program BST. Jadi pemerintah menyiapkan untuk 20 juta dengan 10 kg. Nah, ini sedang dalam proses di Bulog dan di Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah juga mendorong program yang ada di Kementerian Koperasi UMKM, yaitu bantuan produktif uang muka sebesar 1,2 juta untuk 3 juta pengusaha kecil UMKM, ataupun ini didorong diutamakan di daerah-daerah yang dilaksanakan PPKM darurat. Dan ini program akan segera dipersiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan pemerintah juga mendorong dukungan-dukungan untuk PPKM ini, antara lain tentu pemerintah sudah mempunyai alokasi yang dimasukkan di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya nanti Bapak Menteri Kesehatan juga akan menjelaskan bahwa arahan Bapak Presiden bahwa vaksinasi ketiga booster untuk tenaga kesehatan ini juga akan segera diatur oleh Pak Menteri Kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan, dan ini diharapkan booster ini bisa dilakukan untuk 1,47 tenaga kesehatan yang tentunya bisa diharapkan ini bisa meningkatkan imunitas daripada tenaga kesehatan kita yang ada di front line. Mungkin Pak Menkes bisa langsung menambahkan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini memang kami diminta oleh Pak Menko mengantisipasi penyebaran kasus Delta di luar Jawa. Dan kami sudah bicara dengan para epidemiologis dan melakukan juga diskusi dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Kita lihat bahwa memang kasus Delta ini nomor 1, ini chartnya ada di kanan, yang kiri itu Alpha, ya, dilakukan penelitian di Inggris. Ciri-cirinya 2,
Yang pertama CT-nya lebih rendah. Ya, jadi yang kelihatan sebelah kanan itu CT-nya lebih rendah. Kemudian dia masa aktifnya itu lebih. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan terkait dengan penerapan PPKM darurat di luar Pulau Jawa dan Bali, di mana Menko Perekonomian H.R.Langga Hartarto mengatakan terjadi lonjakan kasus aktif di luar Pulau Jawa dan Bali, di mana data analisis di 23 kabupaten kota di luar Jawa Bali di 19 kabupaten kota memiliki angka bor di bawah 65% dan 4 kabupaten kota capaian vaksinnya pun di bawah 50%. Dan karena atas data inilah maka dinyatakan 15 daerah atau 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali dengan asesmen 4 dinyatakan akan menerapkan PPKM darurat. Dan pemirsa Prime Time akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.